Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Hasna Hasarudin, Kepala Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru. Saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat 2 di Puslatbang KMP LAN Makassar. Satu hal yang menarik dari pelatihan ini adalah saat kami diarahkan untuk membuat rancangan proyek perubahan dengan menggunakan metode pendekatan Core Values ASN berakhlak, yaitu dengan menganalisis nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Dan terbukti, metode ini memudahkan kami dalam menyusun rancangan proyek perubahan. Untuk itu, kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Puslatbang KMP LAN Makassar sebagai penyelenggara PKN tingkat 2 yang telah mengimplementasikan Core Values ASN berakhlak dalam metode pembelajaran kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan ilmu oleh Ibu Nirwati Amari terkait dengan penggunaan coaching berakhlak. Nah, kartu coaching berakhlak ini, Bapak dan Ibu, sangat membantu kita sebagai seorang coach untuk bagaimana menggali potensi-potensi yang ada pada coach kita. Kartu berakhlak ini sangat bagus karena sudah ada pertanyaannya, bagaimana kita menggali apa pemaknaan daripada apakah laporan aktualisasi ataukah aksi perubahan di PKP, pelatihan PKP. Ini sangat membantu kita untuk bagaimana kita menggali apa masalah yang dihadapi atau game apa yang ada. Bukan tadi sangat menarik yang pertama bahwa ini dikemas dalam bentuk games, tentunya ini akan membuat kita semua tertarik untuk ikut terlibat. Kemudian yang kedua bahwa membuat kita memahami lebih baik indikator perilaku berakhlak itu dan melihat bagaimana melihat diri kita sendiri, kita role modelnya di mana gitu di indikator perilaku berakhlak itu. Dan juga tentu tadi melihat juga untuk mengetahui di mana kekurangan kita yang tentu yang masih bisa kita tingkatkan untuk kedepannya. Buat organisasi sendiri kedepannya ya kegiatan ini mungkin bagus ya dibuat rutin, lebih detail lagi untuk setiap indikator perilaku berakhlak itu sehingga kita betul-betul bisa mengimplementasikannya atau menginternalisasikannya di dalam diri kita sebagai seorang pegawai. Dalam hal penguatan pemahaman kita tentang berakhlak itu seperti apa, dan hal itulah yang perlu kita perkuat karena teman-teman nanti juga yang akan mengajarkan kepada peserta-peserta itu tentang penguatan nilai berakhlak itu, sehingga adapun juga tentang games tadi yang terakhir tentang kawan berakhlak, dari sini kita bisa memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri, melihat kita sebenarnya kuatnya di mana dan sekaligus kita melihat kita kurangnya di mana, sehingga kita bisa memetakan apa yang perlu saya tingkatkan dan apa yang perlu saya pertahankan. Sekira demikian dari saya. Terima kasih. Saya senang sekali dengan adanya kartu berakhlak ini. Ternyata sebagai seorang trainer budaya suara, coach, dan juga sebagai orang tua, sebenarnya ini sangat membantu kita untuk menanamkan nilai-nilai berakhlak ini bukan hanya dari unsur organisasi tetapi juga kekeluargaan, bahkan mungkin kemasyarakatan akan sangat bermanfaat. Dan terutama dari sudut pandang trainer, saya melihat bahwa ini adalah dengan kartu momen berakhlak ini saya merasa terbantu karena di setiap kartunya itu ada fotonya itu real seperti realistik, dan ini pun original diambil secara langsung. Saya baru menyadari betul bahwa ternyata berakhlak itu bisa dijadikan pendekatan coaching.
nanti setelah menggunakan coaching berakhlak ini. Dan saya kira betul ini itu lebih sangat bisa menyentuh kepada awareness-nya kita, karena saya kira ini model pendekatan yang baru dan sangat cocok, sangat tepat diterapkan di PNS yang memang menjadikan berakhlak itu sebagai core value. Nah, baru sadar sekarang ternyata bahwa itu bisa dijadikan pendekatan untuk melakukan coaching lewat kartu berakhlak ini. Betul. Jadi ini merupakan alat pemantik saya untuk memulai sebuah kegiatan coach, karena biasanya peserta masih ragu-ragu atau belum bisa mengeluarkan apa isi hatinya, apa permasalahannya, apalagi kalau kita baru bertemu 2-3 kali, karena yang sekarang ini kan pelatihan melalui daring dan luring. Nah, melalui daring itu mungkin kita bertemunya lewat Zoom, belum begitu terjadi chemistry antara coach dan peserta. Maka peserta saya, coach saya ini mempermudah saya. Selain mempermudah juga untuk mencari ide-idenya, ide-ide apa kira-kira yang ada, yang kebetulan yang sesudah terjadi komunikasi dengan mentornya, mereka katakan bahwa ibu saya seperti ini. Terus biasanya mereka diam, apapun yang ditanyakan dia lebih banyak diam. Nah, ini salah satu cara supaya peserta tidak diam. Terima kasih. Thank you, Nirwati, for this job. It's a great job. I choose this card. We have here two beautiful eyes. Mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, maka ini masuk juga di agenda 2. Digitalisasi kepemimpinan itu sudah harus mengantisipasi permasalahan. Termasuk di dalamnya adalah risiko-risiko yang akan terjadi, baik risiko awal perencanaan maupun nanti pada tahap baru melihat yang tentang games ini saja sudah terbayang nanti di kelas itu akan seru. Jadi sudah terbayang nanti pembelajaran nilai-nilai berakhlak ini tidak perlu lagi ceramah, tetapi kita lebih banyak menggali dan pasti itu akan lebih nyantol di ingatan peserta begitu. Sudah terbayang asiknya. Seru. Sukses untuk Bu Nir. Thank you, makasih. Yes ya Bu Nir. Oke. Menginspirasi kami. Pertemuan ini sangat singkat, tetapi banyak pelajaran yang akan saya dapatkan dengan cara menggali kemampuan saya, meneruskan apa yang menjadi saran-saran dan pendapat Bu Nir. Kemudian saya coba pertimbangkan apa yang sesungguhnya terbaik untuk diri saya. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi 0 rupiah dan dirham, kami mendapatkan beberapa informasi terkait dengan ASN berakhlak, dan melalui permainan game, kartu kata, kami memahami bagaimana implementasi daripada setiap nilai yang ada dari ASN berakhlak. Seperti kegiatan yang telah kami ikuti ini telah memberikan energi baru bagi kami untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari lagi. Terima kasih Lan, bangga melayani bangsa. Ini saya lihat pintu yang terbuka. Kalau saya hubungkan dengan diri saya sekarang, saya harus keluar untuk mencari sesuatu yang lebih banyak, lebih bagus, untuk mengembangkan diri ke depan. Saya kira itu. Terima kasih.
Mantap. Dengan adanya momen kartu berakhlak ini untuk menjadi media bagaimana peserta bisa menuangkan pikiran atau perasaan yang dia lakukan terhadap terhadap tindakan-tindakan dia ke depan maupun tindakan yang terjadi di saat ini, sehingga ada terjadi perubahan. Dan dengan kartu bergames ini sebenarnya untuk mengajak peserta melakukan aktivitas apa yang dapat dia rasakan dan dia lakukan, dan nantinya dari aktivitas itu apa refleksi yang dia dapatkan, dan nantinya bisa merubah perilaku dalam memperbaiki dalam pekerjaan dia sehari-hari. Saya pikir itu sih. Ini bagus karena menarik, tidak membosankan dalam proses pembelajaran pastinya seperti itu. Dan kartu ini bukan hanya dipakai untuk satu diklat saja, tapi bisa dipakai untuk berbagai macam pelatihan. Baik laser, PKP, PKA. Itu buat saya. Karena saya belum sampai di PKN. Jadi. Thank you, sis. Ya. Luar biasa. Iya. Semoga ada hal-hal baru yang bisa membantu saya lebih banyak mengembangkan metode-metode pembelajaran saya. Terima kasih ya Bu Nir ya. Tuhan sudah memberikan berkat buat Bu Nir, untuk kita semua, untuk kami semua, sehingga ini bisa bermanfaat, bukan hanya buat saya, tetapi buat ASN di seluruh Indonesia. Amin. Ini sepertinya seorang ayah yang memeluk anaknya. Jadi kalau saya artikan ini, dia masuk di love language, dia physical touch. Gitu. Kalau saya orangnya orang yang tidak terbuka, sering tidak menunjukkan kesedihan di depan orang lain kecuali orang-orang yang dekat dengan saya. Iya. Alhamdulillah hari ini sudah belajar singkat ya terkait dengan coaching berakhlak ini. Kartu-kartu ini bagi saya adalah sebuah penemuan yang bagus sekali ya, karena ini menjadi tools yang sangat bermanfaat buat kita selaku fasilitator dalam satu menanamkan nilai, memberikan pemahaman nilai berakhlak itu seperti apa, dan yang kemudian adalah bagaimana implementasinya di dalam setiap peran apapun yang kita jalankan, entah sebagai ASN, segalanya, variasinya, segala peran ini bisa diterapkan dimanapun, level dan segmennya bisa bervariasi, digunakan dimanapun. Nah, sangat komplit sekali sehingga nanti kita para fasilitator itu kemudian bisa meramu, mengkreasikan, dan bagaimana caranya supaya pembelajaran ini menjadi lebih interaktif dan menarik buat para peserta. Karena ini ada games berakhlak, kemudian ada kartu berakhlak. Ini yang saya cukup menarik, pertama ini adalah kartu intinya ya. Nanti saya tentu harus betul-betul belajar tentang ini, dan kartu berakhlak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Taufik, MSI, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara, menyampaikan dukungan dan terima kasih atas inovasi yang dibuat oleh Widyaswara Madya kami, Ibu Nirwati, yang sudah menciptakan media pembelajaran berakhlak. Seperti diketahui bahwa saat ini kita semua memiliki berbagai macam budaya-budaya dan juga kearifan-kearifan lokal yang terkait dengan semangat kita dalam pengabdian. Namun kita memiliki satu budaya yang digunakan oleh seluruh ASN di Indonesia, yaitu budaya berakhlak. Karena itu Ibu Nirwati terus melakukan berbagai cara untuk
bagaimana menginternalisasi nilai-nilai berakhlak ini kepada peserta didik kita. Dan ditemukanlah media ini, media yang sangat interaktif, dengan menggunakan kartu berakhlak ini bisa